Om Swastiastu. Saya Iwayanda Mayasa pada kesempatan ini akan mencoba melaksanakan praktek mengajar agama Hindu di kelas 6 dengan materi Pancasrada. Adapun pendekatan yang digunakan pada kesempatan ini adalah pendekatan saintifik dengan strategi cooperative learning dengan tujuan mampu menciptakan pembelajaran yang kreatif, inovatif, dan menyenangkan sehingga siswa diharapkan mampu mendapatkan pemahaman atau pengetahuan tentang Pancasrada. Mari kita simak bersama. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Berdiri. Tangan jari. Om Swastiastu. Silakan. Bagaimana kabarnya anak-anak? Baik, Pak. Sudah siap mengikuti pelajaran hari ini? Siap. Pak Guru mau tanya, sekarang pelajaran apa anak? Agama Hindu. Iya, agama Hindu. Kalau anak sudah siap mengikuti pelajaran agama Hindu hari ini, Pak Guru harapkan anak-anak lebih berkonsentrasi. Pada pertemuan kali ini, anak-anak, kita akan belajar tentang Pancasrada. Sebelum Pak Guru mengajarkan anak tentang Pancasrada, di pertemuan kali ini, Pak Guru mau melakukan absen terlebih dahulu. Ada yang tidak masuk hari ini? Berapa orang yang tidak masuk hari ini? Satu. Orang. Baik, Pak Guru absen ya. Ini Kadek Niko Mahendra. Hadir, Pak. Hadir. Iketut Ari Messi Gunawan. Hadir, Pak. Hadir. Ikomang Rasya Wisja Pradipta. Hadir, Pak. Inyoman Bagus Satya Prasta. Hadir, Pak. Kadek Adinda Putri. Kadek Mirah Purnama Dewi. Hadir, Pak. Ini Kadek Neti Dwiyanti. Hadir, Pak. Ya, baik, sudah semua ya. Ada yang Pak Guru belum sebutkan namanya? Sudah semua ya? Baik, kalau sudah semua, kita akan lanjutkan belajar agama Hindu hari ini. Hari ini kita akan melaksanakan melanjutkan pembelajaran terkait dengan materi yang baru. Apakah anak siap menerima materi yang baru? Siap. Siap ya. Pak Guru hari ini akan menyampaikan materi tentang Pancasrada. Tapi sebelum Pak Guru menyampaikan materi, kita melaksanakan pembelajaran hari ini, Pak Guru ingin anak-anak melakukan doa sebelum belajar. Biasa kita lakukan. Silakan satu orang maju ke depan untuk memimpin doa sebelum belajar. Silakan Nak Neti. Anak-anak silakan berdiri. Kita melakukan doa bersama. Langsung saja. Teman, sebelum kita belajar, mari kita melakukan doa berbeda. Doa dimulai. Ya, doa selesai. Silakan duduk kembali. Ya, baik anak-anak. Tadi sudah kita sama-sama kita melaksanakan doa. Sebelum Pak Guru lanjutkan materi tentang Pancasrada, ada yang bertanya tentang materi sebelumnya? Tidak ada. Apa anak-anak masih ingat tentang materi sebelumnya? Materi sebelumnya kita belajar tentang apa? Aklamasi. Pak Guru mau bertanya dulu. Ada yang masih ingat apa itu aklamasi? Silakan. Dia adalah Dia adalah kamu. Kamu adalah
tatua masih tat. Ya, tat artinya itu, wam artinya dia, asi adalah. Berarti tatua masih berarti dia adalah kamu, kamu adalah dia, atau aku adalah kamu, kamu adalah aku. Berarti tatua masih mengajarkan. Baik, terima kasih anak-anak. Kita akan lanjut kepada materi selanjutnya, itu tentang Pancasrada. Nah, anak-anak, pada kesempatan pembelajaran hari ini Pak Guru ingin anak-anak melaksanakan pembelajaran yang lebih kreatif, ya, dan lebih inovatif, sehingga anak-anak nanti mampu menguasai atau setidaknya memahami apa yang Pak Guru ajarkan hari ini tentang Pancasrada. Nah, Pak Guru akan memberikan nanti anak-anak Pak Guru akan menyajikan sebuah video pembelajaran kepada anak-anak dengan harapan nanti dalam video pembelajaran ini anak-anak mampu menyimak apa yang disampaikan pada video pembelajaran tentang Pancasila. Nah, setelah anak-anak setelah anak-anak menyimak video pembelajaran tentang Pancasila, nanti tugasnya anak-anak belajar berkolaborasi dengan teman-teman. Sudah berkelompok ya? Ya, sudah berkelompok. Nanti Pak Guru ingin anak-anak melakukan pembelajaran, berdiskusi dengan teman-teman tentang materi yang anak-anak simak nanti di depan. Nah, oleh karena itu setelah anak-anak menyimak, kemudian mendiskusikan materi yang Pak Guru sampaikan nanti pada video pembelajaran, nanti anak-anak akan Pak Guru tugaskan untuk apa kira-kira? Ya, untuk mencatat, menemukan materi-materi yang terpenting di dalam materi Pancasila. Selanjutnya materi tersebut anak-anak diskusikan dengan teman-teman. Setelah anak-anak berdiskusi, seandainya anak-anak ada yang tidak anak pahami tentang materi yang Pak Guru yang disajikan dengan melalui video pembelajaran, anak-anak silahkan nanti bertanya. Setelah anak-anak bertanya, mungkin kalau ada pertanyaan, silahkan bertanya kepada Pak Guru. Setelah itu, Pak Guru mau anak-anak maju nanti masing-masing perwakilan kelompok untuk mempresentasikan apa yang anak-anak temukan dalam pembelajaran Pancasila. Paham anak-anak? Ya, setelah anak-anak nanti ingat, setelah selesai nanti Pak Guru minta satu kelompok atau satu orang dalam masing-masing kelompok itu untuk maju ke depan mewakili temannya mempresentasikan apa yang anak temukan dalam materi Pancasila. Silakan anak-anak simak video yang Pak Guru akan sajikan sekarang, kemudian berdiskusi dengan teman-temannya, catat materi-materi yang penting yang anak temukan di sana, kemudian nanti kolaborasikan pertemuan anak-anak itu kepada teman-teman satu kelompok, masing-masing kelompok. Sudah siap anak? Kalau sudah siap, Pak Guru akan sajikan video pembelajaran. Silahkan amati dengan baik. Silakan. Om Swastiastu. Ketemu kembali dengan saya Iwayanda Mayasa pada video pembelajaran agama Hindu. Pada kali ini kita akan membahas tentang materi Pancasrada. Nah, apa itu Pancasrada? Mari kita simak bersama-sama. Agama Hindu memiliki 3 kerangka yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisah-pisahkan. Sebagaimana halnya dengan tubuh manusia, kepala tidak dapat dipisahkan dengan badan dan kaki. Untuk membentuk tubuh manusia yang sempurna. Demikian pula dengan sebutir telur, antara kulit, putih telur, dan kuning telur juga tidak dapat dipisahkan. 3 kerangka dasar agama Hindu
terdiri dari tatwa, susila, dan acara, di mana tatwa diibaratkan sebagai kuning telur, susila diibaratkan sebagai putih telur, dan acara adalah bagian sisi telur, yaitu kulit telur itu sendiri. Di dalam ajaran tatwa, di dalamnya diajarkan tentang sraddha atau kepercayaan. Sraddha dalam agama Hindu jumlahnya ada 5, yang sering disebut dengan panca sraddha. Pengertian panca sraddha. Panca sraddha terdiri dari kata panca dan sraddha. Panca berarti 5, sedangkan sraddha berarti kepercayaan atau keyakinan. Panca sraddha berarti 5 dasar keyakinan atau kepercayaan umat Hindu. Adapun bagian-bagian dari panca sraddha yaitu 1. Brahman sraddha, yang kedua adalah Atman sraddha, yang ketiga adalah Karma pala sraddha, dan keempat adalah Punarbawa sraddha, dan yang terakhir adalah Moksa sraddha. Kita akan membahas kali ini tentang Brahman sraddha. Apa yang dimaksud dengan Brahman sraddha? Brahman sraddha adalah kepercayaan atau keyakinan umat Hindu terhadap adanya Sang Hyang Widi atau Tuhan Yang Maha Kuasa sebagai penguasa alam semesta. Sang Hyang Widi atau Tuhan Yang Maha Kuasa sebagai pencipta alam semesta berkuasa atas lahir, hidup, dan mati manusia. Oleh karena itu, manusia tidak bisa terlepas dari kuasa Tuhan Yang Maha Kuasa atau ide Sang Hyang Widiwasa. Dalam ajaran agama Hindu mengajarkan bahwa Sang Hyang Widi adalah esa adanya, tidak ada duanya. Hal ini dinyatakan dalam beberapa kitab Weda, diantaranya dalam Chandogya Upanishad dinyatakan Om Tat Sat Ekam Eva Adityam Brahma, yang artinya Sang Hyang Widi hanya satu, tidak ada duanya, dan maha sempurna. Kemudian dalam mantra Trisadia juga disebutkan Eko Narayana Nadityo Stikasit, yang artinya Sang Hyang Widi atau Tuhan hanya satu, dipanggil Narayana, sama sekali tidak ada duanya. Kemudian dalam sloka suci Rigveda disebutkan Om Eka Sadiprah Bahuda Wadanti, artinya Sang Hyang Widi hanya satu, tetapi para arif bijaksana menyebutnya dengan berbagai nama. Kemudian juga dalam Bekawin Sutasoma dinyatakan Bineka Tunggal Ika Tanhana Dharma Malua, yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu, tidak ada Dharma atau Sang Hyang Widi yang kedua. Selanjutnya kita akan membahas tentang Atman sraddha. Apakah yang dimaksud dengan Atman sraddha? Atman sraddha berarti percaya terhadap adanya Atman sebagai jiwa yang menjiwai makhluk hidup. Atman berasal dari kata atau bahasa Sanskerta yang memiliki arti bahwa Atman merupakan percikan-percikan kecil dari Sang Hyang Widi yang menjiwai seluruh makhluk hidup. Ketika Atman berada di dalam tubuh makhluk hidup,
maka dia disebut dengan jiwatma. Ketika Atman keluar dari makhluk hidup, maka dia disebut dengan roh. Atma di dalam makhluk hidup dibedakan menjadi 3 sebutan, di mana Atman ketika memasuki tubuh manusia atau berada dalam tubuh manusia, dia disebut dengan jiwatman atau Atman yang bersemayam di dalam tubuh manusia. Sedangkan Atma yang bersemayam di dalam tubuh binatang itu disebut dengan Janggama, dan Atma yang bersemayam di dalam tubuh tumbuh-tumbuhan disebut dengan Stawara. Baik, demikian video pembelajaran tentang Pancasada kali ini yang begitu singkat. Kita akan lanjutkan kepada pembelajaran berikutnya, dan semoga video pembelajaran kali ini bermanfaat di dalam mempelajari Pancasada di pertemuan pertama kita hari ini. Saya akhiri video pembelajaran ini dengan Parama Santi. Om Santi, 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 Om. Terima kasih. Baik, sudah dipahami semua? Anak-anak bisa menyerap informasi dari sana? Bisa memahami kira-kira apa yang disajikan dalam video? Pak Guru berusaha menyampaikan di sana dalam bentuk video. Semoga anak dapat memahami. Tapi tenang, anak. Pak Guru tidak hanya menyajikan pembelajaran itu dengan video saja. Nah, untuk sekarang ini, untuk melengkapi dari apa yang anak-anak telah simak, ya, apa yang telah anak-anak simak dalam video pembelajaran, sekarang Pak Guru ingin melanjutkan dengan menambahkan penguatan materi di dalamnya. Nah, sekarang Pak Guru akan membagikan anak-anak lembar kerja peserta didik, ya, LKPD ini. Nanti anak-anak akan memperoleh penguatan materi dari apa yang anak-anak bisa simak dalam video itu, yang tentunya berkaitan dengan Pancasila. Ya, tetap berkaitan dengan Pancasila. Apa yang anak simak tadi dan apa yang anak peroleh tadi, semoga bisa anak, kalau menurut video agak cepat ya, cepat nggak? Nah, nanti tapi anak-anak, Pak Guru berharap, kenapa anak Pak Guru sarankan untuk berkelompok, sehingga untuk menyerap pengetahuan yang ada di video itu, anak-anak bisa melakukan bersama. Ya, itulah tujuannya anak melakukan kolaborasi, dan siapa yang nanti menemukan kalau seandainya ada yang kurang di sana, mungkin temannya bisa melengkapi materi yang anak-anak belum simak. Nah, sekarang untuk melengkapi dan memperkuat materi yang anak simak dalam video, Pak Guru akan bagikan lembar kerja ini. Kemudian anak-anak silakan berdiskusi lagi kepada teman-temannya apa yang anak-anak dapatkan dari video itu. Kemudian anak-anak kerjakan apa yang disuruh di dalam lembar kerja ini. Paham anak-anak? Setelah anak-anak nanti mengerjakan ini, Pak Guru harap satu orang nanti seperti yang Pak Guru sampaikan tadi, satu orang dalam masing-masing kelompok untuk bisa mempresentasikan apa yang anak-anak dapatkan. Silakan Pak Guru bagikan dulu. Ada yang belum dapat kelompoknya? Ada yang belum dapat kelompoknya? Sudah semua ya? Kalau sudah semua, sebelum anak-anak mengerjakan, ada pertanyaan di dalam lembar kerja tersebut, anak-anak silakan lengkapi dulu bahan presentasi anak-anak melalui lembar kerja yang Pak Guru berikan. Di dalam lembar kerja itu ada materi juga yang anak perlu pelajari. Kemudian setelah itu anak-anak lengkapi pemahaman anak-anak
terkait apa yang anak simak tadi tentang pelajaran Pancasila. Setelah itu anak-anak lengkapi, anak perkuat bahan presentasi anak-anak. Setelah dirasa cukup kuat, baru anak-anak silakan presentasikan ke depan kelas. Sebelum anak-anak mengerjakan itu, ada pertanyaan dulu sebelum Pak Guru lanjutkan. Silakan Nak. Tapi saya kurang mengerti untuk yang sifat-sifat akmanya, soalnya terlalu tertinggal di kelas video. Ya, baik. Neti bertanya tentang sifat-sifat akman. Nah, di dalam penjelasan akman, anak-anak, akman dikatakan berdasarkan ajaran agama Hindu yang tertuang dalam kitab suci berdoa kita. Akman memiliki 12 sifat di sana yang disebutkan dalam kitab berdoa kita, ya. Nah, 12 sifat itu anak-anak bisa nanti temukan seperti yang Pak Guru sampaikan di dalam bahan ajar yang Pak Guru berikan kepada anak-anak. Di lembar kerja yang Pak Guru sudah berikan kepada anak-anak, itu nanti sebagai penguat anak-anak memahami tentang akman di sana. Akman, lagi sekali Pak Guru jelaskan, akman adalah percikan-percikan kecil dari sanya widi. Akman yang merupakan percikan-percikan kecil dari sanya widi menjiwai seluruh makhluk hidup. Baik, terima kasih. Nanti ada lagi yang bertanya? Tidak ada? Sudah paham semua? Ya. Kalau sudah paham, silakan anak-anak kerjakan tugas yang secara berkelompok ya. Sudah siap dipresentasikan? Silakan diskusi dulu. Kalau sudah siap, nanti silakan dipresentasikan. Bagaimana anak? Apakah sudah ada yang siap untuk mempresentasikan hasil kerjanya, hasil diskusinya? Silakan Nak. Ya, dari kelompok 1, tepuk tangan dulu buat silakan anak-anak yang lainnya, silakan dengarkan apa yang disampaikan oleh temannya nanti. Nanti ketika temannya selesai mempresentasikan, anak-anak boleh bertanya kalau ada yang kurang dalam menyampaikan, atau anak-anak boleh melengkapi apa yang belum disampaikan oleh temannya di dalam menyampaikan presentasinya. Paham anak? Ya, silakan dengarkan hasil presentasinya. Apa itu Pancasila? Dibuka maskernya. Agama Hindu memiliki 3 kerangka yang merupakan satu kesatuan. 3 kerangka dasar agama Hindu adalah satwa sebagai kulit telur, susila sebagai putih telur, dan acara sebagai kulit telur. Pengertian Pancasila. Panca artinya 5, dan sada artinya kepercayaan atau keyakinan. Jadi, pengertian dari Pancasila adalah 5 kepercayaan atau keyakinan yang harus dimiliki oleh umat Hindu. Bagian Pancasila ada Brahman Sada, Atman Sada, Punarbawa Sada, Parvokala Sada, dan Moksa Sada. Brahman Sada artinya percaya terhadap adanya Sang Hyang Widi. Atman Sada artinya percaya terhadap adanya Atman. Kasih tepuk tangan buat teman-teman. Bagaimana anak-anak kira-kira bisa memahami apa yang disampaikan oleh temannya? Bisa ya? Ada yang kurang jelas? Ada yang kurang jelas? Baik, tapi Pak Guru ingin
menjelaskan kembali apa yang disampaikan oleh temannya. Ada yang Pak Guru koreksi lagi sedikit tentang Tri-3 kerangka dasar agama Hindu. Ya, Tri kerangka dasar agama Hindu adalah yang terdiri dari tiga bagian, yaitu tatwa. Di sini bukan diartikan sebagai tatwa bukan berarti kuning telur, anak-anak. Ya, demikian juga susila bukan berarti putih telur, dan acara bukan berarti kulit telur. Tetapi tatwa diumpamakan. Tiga kerangka dasar agama Hindu ini diumpamakan seperti sebutir telur, anak-anak. Ya, diumpamakan seperti sebutir telur, di mana telur ini juga memiliki lapisan yang terdiri dari 3 lapisan. Lapisan pertama yang paling terlihat adalah lapisan kulit telur, ya, yang diumpamakan sebagai acara dari agama Hindu. Kemudian putih telurnya sebagai susila, ya, dan kuning telur diumpamakan sebagai tatwa. Demikian juga agama Hindu di dalam melaksanakan ajaran agama dalam konsep 3 kerangka dasar agama Hindu, yang paling terlihat itu apa? Acara. Ya, kemudian di dalam acara itu pasti mengandung sebuah filsafat atau filosofi. Nah, filsafat inilah yang memuat tentang ajaran tatwa. Nah, itu anak. Baik, terima kasih. Lagi sekali berikan tepuk tangan buat teman. Kelompok yang lain bagaimana? Ada yang sudah siap? Kalau sudah siap silakan. Neti, ya, kasih tepuk tangan dulu buat Neti. Pengertian Pancasila. Strada atau keyakinan sebagai landasan kepercayaan Hindu bersumber pada pustaka Veda. Maka Panca, Strada. Tepuk tangan dulu buat Neti. Ada yang kira-kira kurang jelas disampaikan Neti, atau ada yang ingin menambahkan? Mungkin ada yang kurang disampaikan Neti, silakan anak-anak lengkapi. Ya, silakan Pandey. Belum jelas, nanti banyak pertanyaan, Pak. Oh, baik, pertanyaan yang sangat bagus atau pelengkap yang sangat bagus dari Pandey. Pandey menyatakan bahwa Neti belum sempat menyampaikan atau menjelaskan tentang pengertian Atman. Pandey mungkin bisa menjelaskan, melengkapi mungkin dari apa yang kurang dijelaskan oleh Neti. Atma adalah percikan-percikan kecil dari sayang biji yang memiliki seluruh makhluk hidup. Ya, tepuk tangan buat Pandey. Terima kasih Pandey sudah melengkapi hasil presentasi yang disampaikan oleh Neti. Nah, Neti silakan duduk kembali. Tepuk tangan dulu lagi sekali buat Neti. Baik anak, masing-masing kelompok sudah mewakili kelompoknya maju satu-satu ke depan. Pak Guru menyampaikan terima kasih lagi sekali. Mari kita kasih aplaus buat kelompok semuanya. Tepuk tangan dulu. Anak-anak, kita lanjutkan sekarang. Nah, karena sudah maju satu-satu, Pak Guru sekarang ingin menjelaskan kembali secara singkat apa yang sudah anak-anak presentasikan tadi ke depan. Anak-anak, terkait dengan materi Pancasrada, apa yang sudah dipresentasikan masing-masing kelompok tadi sudah sangat bagus sekali. Ya, berarti anak-anak sudah mampu memahami terkait materi Pancasrada. Pak Guru hanya memberikan penguatan lagi sedikit saja tentang Pancasrada. Pancasrada lagi sekali perlu jelaskan berasal dari bahasa Sanskerta, ya, dari urat kata panca dan srada. Panca artinya 5, srada artinya keyakinan,
materi Pancasrada di sana berarti 5 dasar keyakinan umat Hindu. Jadi kita sebagai umat Hindu sudah memiliki dasar yang kuat anak-anak, seperti bangunan, ya, seperti rumah, seperti bangunan sudah memiliki fondasi yang kuat untuk menopang bangunan itu sehingga bangunan itu menjadi kokoh. Demikian pula dengan agama Hindu. Agama Hindu sudah mempunyai dasar keyakinan yang sangat kuat yang disebut dengan Pancasrada. Adapun 5 dasar keyakinan itu yang Nana sudah sebutkan tadi, yang pertama adalah apa anak? Brahman atau Brahman Tattwa. Artinya apa anak? Percaya akan adanya Sang Hyang Widi. Ya, percaya dan yakin akan adanya Sang Hyang Widi. Kenapa kita harus yakin dengan Sang Hyang Widi? Karena segala sesuatu yang ada di alam semesta ini adalah hasil karya Sang Hyang Widi, hasil ciptaan Sang Hyang Widi yang tidak mungkin bisa diciptakan oleh manusia. Ya, kemudian dari lahir, hidup dan mati adalah semua kuasa Sang Hyang Widi. Oleh karena adanya kelahiran, kehidupan dan kematian, sehingga kita di dunia ini tidak bersifat abadi, anak. Itulah sebabnya kita, salah satu sebab kenapa kita harus percaya dengan Sang Hyang Widi. Yang kedua adalah Atman Srada. Apa Atman Srada? Atman Srada, Keyakinan terhadap adanya Atma yang menghidupi semua makhluk. ya, keyakinan terhadap adanya Atman yang menjiwai seluruh makhluk hidup. Kenapa kita bisa berdiri di sini? Kenapa kita bisa hidup? Itu karena dijiwai oleh mata bisa melihat, telinga bisa mendengar, ya, kulit bisa merasakan sentuhan, lidah bisa mengecap rasa, semua karena adanya Atman yang menjiwai tubuh kita. Atman yang menjiwai tubuh manusia disebut dengan apa, anak? Jiwa. Atma yang menjiwai tubuh binatang disebut apa, anak? Kalau Atma yang menjiwai tubuh tubuhnya disebut apa? Yasta. Baik. Terima kasih Nana. Itu tentang Atma. Kemudian yang ketiga adalah keyakinan terhadap adanya karma pala. Di mana karma pala mengajarkan agama Hindu tentang hukum sebab akibat. Apa yang kita lakukan, itulah yang akan kita dapatkan nantinya. Jadi karma pala di sana berarti karma artinya apa? Perbuatan. Pala. Karma pala berarti kita percaya dengan adanya hasil perbuatan. Apa yang kita lakukan nanti pasti akan membuahkan hasil. Baik. Yang keempat adalah benar bahwa Srada artinya, silakan. Keyakinan terhadap adanya kelahiran kembali. Tepuk tangan dulu buat teman. Kelahiran akan kepercayaan akan adanya kelahiran kembali. Baik, yang terakhir adalah Moksa Srada berarti silakan. Kebebasan yang tertinggi yakni satunya Atman dan Brahman. Ya, kebebasan yang tertinggi yang dicapai oleh Atman, anak. Atman mencapai kebebasan dengan tidak lahir kembali, tidak mendapatkan penderitaan kembali di dunia ini. Itulah disebut dengan moksa. Tujuan terakhir agama Hindu. Baik anak-anak, demikian penguatan materi tentang Pancasrada hari ini dari Pak Guru. Sekarang kita lanjutkan. Sebelum Pak Guru lanjutkan, ada pertanyaan lagi? Sudah jelas semua? Anak-anak lihat sekarang gambar kerjanya. Sekarang tidak lagi berdiskusi. Silakan kerjakan sendiri. Bisa anak? Bisa. Ya, silakan bekerja sendiri. Baik anak, karena waktunya sudah habis, silakan masing-masing kelompok kumpulkan pekerjaannya. Kemudian satu kelompok maju
kumpulkan hasil pekerjaan temannya di depan. Anak-anak, karena sudah semuanya mengumpulkan tugas hari ini dan pembelajaran, karena waktu pembelajaran juga sudah selesai, sebelum Pak akhiri pembelajaran hari ini, Pak Guru ingatkan kembali, minggu depan kita akan kembali belajar tentang Pancasila bagian yang kedua. Anak silakan belajar di rumah, baca-baca bukunya di rumah, kemudian baca-baca materi-materi yang terkait dengan pelajaran Pancasila. Sebelum Pak Guru akhiri, ada pertanyaan anak? Ya. Tidak ada yang bertanya, sudah jelas semua? Ya. Baik, kalau sudah jelas, mari kita akhiri. Pak Guru menyampaikan terima kasih kepada anak-anak sudah mengikuti pelajaran hari ini dengan baik, dengan semangat. Dan Pak Guru akhiri pelajaran hari ini dengan parame santi. Om Santi 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 Om.